Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Asifah, NPM 223510250 dari kelas 5B. Di sini saya akan mempresentasikan eh, terkait mata kuliah Mobile Programming Fundamental untuk pertemuan yang ke-13, yang dimana pada pertemuan ini membahas tentang Navigation in React Native. Nah, berdasarkan link Google Docs yang diberikan, di sana ada penjelasan terkait definisi dari React Navigation. Nah, React Navigation adalah pustaka populer untuk mengelola navigasi antar layar dalam aplikasi React Native. Dengan React Navigation, pengembang dapat dengan mudah membuat berbagai jenis navigasi seperti stack, navigasi berbasis tumpukan, tab, navigasi berbasis tab, dan drawer menu samping. Pustaka ini juga mendukung pengiriman data antar layar, deep linking, dan kustomisasi tinggi untuk header, animasi transisi, serta elemen lainnya. Nah, React Navigation kompatibel dengan iOS dan Android, memberikan pengalaman navigasi yang konsisten di kedua platform dengan performa yang baik dan dukungan komunitas yang luas. Pustaka ini menjadi solusi utama untuk menciptakan navigasi yang terstruktur, responsif, dan intuitif dalam aplikasi React Native. Nah, definisi dari React Router. React Router itu adalah sistem navigasi berbasis bio yang dapat Anda gunakan dengan React Native dan juga merupakan Expo baru yang sedang mengembangkannya yang dibangun di atas navigasi React di React Navigation. Router Expo adalah metode navigasi baru yang dapat digunakan dengan Expo. Nah, berdasarkan link video YouTube, ringkasan videonya itu adalah dalam tutorial video yang ekstensif ini, presenter menyelidiki seluk-beluk React Navigation, pustaka penting untuk mengelola navigasi dalam aplikasi React Native. Sesi ini disusun sebagai kursus kilat, di mana pemirsa akan belajar membuat antarmuka aplikasi seperti Twitter, lengkap dengan berbagai fitur navigasi seperti tab bawah, navigasi tumpukan, navigasi laci, dan tab atas. Presenter menekankan pentingnya menguasai React Navigation sebelum menjelajahi Expo Router yang lebih baru, yang dibangun di atasnya. Tutorial ini mencakup demo komprehensif tentang membangun antarmuka pengguna yang interaktif. Maaf jika agak ribut. Memanfaatkan data dummy untuk tweet dan menciptakan pengalaman navigasi yang mulus di seluruh layar. Penjelasan terperinci diberikan tentang instalasi, pengaturan komponen, mengintegrasikan pustaka pihak ketiga, dan menyesuaikan elemen navigasi untuk antarmuka yang ramah pengguna. Presenter juga menyentuh tema termasuk dukungan mode gelap dan menunjukkan cara mengimplementasikan fitur-fitur ini dalam aplikasi React Native. Nah, di dalam video YouTube tersebut terdapat beberapa poin. Yang pertama itu navigasi reaksi versus router expo. Yang kedua ikhtisar demo. Yang ketiga pengaturan proyek. Keempat membuat struktur navigasi. Yang kelima menyesuaikan navigasi. Yang keenam mengintegrasikan navigasi tumpukan. Yang ketujuh menerapkan mode gelap. Dan yang terakhir atau yang kedelapan menyelesaikan aplikasi. Langsung saja untuk yang pertama itu React Navigation versus Expo Router. Rekomendasi bagi pemula untuk memulai dengan React Navigation sebelum menjelajahi Expo Router. Penjelasan singkat tentang Expo Router sebagai sistem navigasi baru yang dibangun di atas React Navigation. Nah, di dalam video YouTube tersebut ada gambar ini, yaitu ini stack sebagai tumpukan. Jika diklik dia akan misalnya lagi di home lalu dia keluar. Lalu di sini ada tabs. Nah, tabsnya ini yang ada di bawah sini ada home, setting, notifikasi, contohnya seperti itu. Lalu ada model, lalu ada browser dan deep linking.
Nah, React Navigation, Routine, dan Navigation for Expo dan React Native Apps. Nah, selanjutnya yang kedua itu ikhtisar demo, deskripsi aplikasi yang menunjukkan fitur navigasi. Nah, fitur yang akan dibahas di dalam video ini adalah tab bawah untuk navigasi yang di sini, lalu integrasi dan penyesuaian driver. Penyesuaian driver itu seperti misalnya untuk ini lalu masuk ke situ. Lalu tab atas untuk navigasi tambahan di sini. Lalu navigasi tumpukan untuk tampilan mendetail. Di sini itu contohnya ada kayak yang tadi di depan itu diklik itu seperti stack. Lalu atau tumpukan. Dukungan mode gelap, ini mode terang dan ini mode gelap. Konten dinamis berubah sesuai dengan navigasi yang diklik. Misalnya ini ke home, notifikasi, setting, dan lain sebagainya. Lalu yang ketiga, pengaturan proyek, petunjuk untuk menyiapkan proyek menggunakan Expo dan proses langkah demi langkah untuk membuat aplikasi Expo baru. Pemasangan dependensi yang diperlukan untuk React Navigation. Di dalam video YouTube itu ditunjukkan cara menginstal dependensinya, yaitu dengan menginstal React Navigation, lalu ada button, lalu ada stack juga, drawer, material top, lalu ada tabs, view yang diinstal di dalam proyek tersebut. Selanjutnya yang keempat, membuat struktur navigation, penjelasan tentang wadah navigasi dan perannya, dan langkah-langkah terperinci untuk membuat tab bawah, navigator tumpukan, dan navigator pengemudi. Contoh navigator bersarang untuk struktur navigasi yang kompleks. Yang mana di sini ada navigasi tab bawah, di sini ada feed, lalu ada setting, di sini ada notifikasi. Ini ada feed, lalu ada setting dan notifikasi. Selanjutnya yang kelima, menyesuaikan navigation, menambah icon ke tab dan menyesuaikan gaya, dan demonstrasi cara mengubah opsi dan properti bilah tab. Yang dimana di sini kan ada feed, notifikasi, dan setting tadi. Lalu di sini feed, lalu feed itu ikonnya yang home hotline, lalu ada notification, lalu ini ikonnya juga, lalu ada setting yang ini juga ada ikonnya, masing-masing sudah terlihat ikonnya. Kalau yang tadi kan belum ada ikonnya nih, nah yang di sini udah ada yang dibuat di dalam navigation.cs. Selanjutnya yang keenam, mengintegrasikan state navigation, penjelasan navigasi tumpukan untuk transisi antar layar dan cara meneruskan parameter antar layar menggunakan navigasi. Jadi agar dia itu menggunakan parameter itu di sini diberikan params. Jadi misalnya di sini kan misalnya kalau diklik ini masuk ke dalam tweet detail screen, kalau misalnya ke notifikasi masuk ke komponen yang ada di dalamnya. Jadi dia itu sesuai dengan parameter yang diberikan, yaitu di sini kan parameternya untuk tweet detail screen yang ada di dalam home. Lalu yang ketujuh, menerapkan mode gelap. Langkah-langkah untuk mengaktifkan dukungan mode gelap dalam aplikasi dan modifikasi diperlukan dalam konfigurasi aplikasi. Jadi di sini itu kan tadi yang sudah saya jelaskan sebelumnya ada mode gelap dan mode terang. Nah di sini di navigation-nya diatur juga apakah ingin defaultnya itu gelap, lalu bisa dirubah menjadi terang. Lalu yang kedelapan, menyelesaikan aplikasi, gambaran umum fitur tambahan seperti notifikasi dan integrasi API, dan dorongan untuk mengeksplorasi sumber daya lebih lanjut untuk meningkatkan pengetahuan React Native. Nah, di sini itu aplikasinya tentang aplikasi Twitter. Nah, di sini dicontohkan ada home, notifikasi, setting. Ini di versi
iPhone-nya, lalu ini maksudnya di versi iOS-nya, lalu di sini di versi Android-nya. Yang sebenarnya sama saja isinya main, ada following, lalu ada yang dilihat gitu. Lalu yaitu misalnya diklik main, masuk ke main, lalu diklik following, open drawer, go back, dan lain sebagainya. Selanjutnya, membangun antarmuka. Demo praktis pembuatan aplikasi interaktif seperti Twitter memamerkan berbagai komponen navigasi. Tutorial ini mencakup berbagai jenis navigasi, termasuk tab bawah, navigasi tumpukan, navigasi laci, dan tab atas. Belajar menyesuaikan UI navigasi, termasuk UI navigasi atau user interface navigasi, termasuk gaya, tema, dan dukungan mode gelap. Presenter mendemonstrasikan kemampuan untuk menjalankan aplikasi di web, memamerkan fleksibilitas React Navigation. Selanjutnya, pentingnya penguasaan React Navigation. Memahami navigasi React sangat penting bagi setiap pengembang React Native karena hal ini mendukung pengalaman pengguna aplikasi. Presenter menyarankan pemula untuk memprioritaskan pengetahuan ini sebelum beralih ke solusi navigasi yang lebih baru seperti Explorer. Selanjutnya, navigasi dinamis dengan tab stack dan bottom. Dengan mengilustrasikan cara menciptakan pengalaman navigasi yang lancar dan dinamis dengan menggunakan navigator stack secara efektif untuk mengelola hierarki layar dan tab bottom guna mengakses fungsi-fungsi utama dengan cepat. Hal ini memungkinkan antarmuka pengguna yang lebih intuitif. Selanjutnya, integrasi library. Mempelajari tentang perlunya mengintegrasikan berbagai pustaka seperti React Native Gesture Handler, React Native Reanimated, dan React Navigation Material Tabs. Hal ini memberikan wawasan tentang pentingnya fungsionalitas dan peningkatan interaksi pengguna dalam aplikasi. Selanjutnya ada tema dan gaya. Pentingnya menata komponen navigasi ditekankan, yang memungkinkan pengembang membuat aplikasi yang menarik secara visual. Presenter menunjukkan cara menerapkan mode gelap dan menyesuaikan label dan ikon bilah tab, yang meningkatkan pengalaman pengguna secara keseluruhan. Selanjutnya ada debugging dan manajemen kesalahan. Video menunjukkan contoh praktis tentang debugging dan menyelesaikan kesalahan umum yang ditemukan selama pengembangan, yang sangat berharga bagi pengembang baru yang menavigasi kompleksitas React Native dengan menggunakan data tiruan dengan struktur yang realistis. Tutorial ini memberikan wawasan tentang pengelolaan data dalam aplikasi React Native, mempersiapkan pemirsa untuk menangani skenario data dunia nyata. Lalu yang selanjutnya yang terakhir yaitu fungsionalitas lintas platform. Kemampuan untuk menjalankan aplikasi pada platform seluler dan web menyoroti fleksibilitas dan kekuatan navigasi, menjadikannya pilihan menarik bagi pengembang yang ingin membuat aplikasi untuk berbagai lingkungan. Secara keseluruhan, tutorial ini berfungsi sebagai sumber daya penting bagi pengembang yang ingin meningkatkan keterampilan kreatif mereka, khususnya dalam navigasi, dan menunjukkan pendekatan terstruktur untuk membangun aplikasi seluler yang fungsional. Jadi, inti dari video YouTube di pertemuan ke-13 ini yang membahas tentang React Navigation itu adalah di mana video tersebut membuat aplikasi yaitu mirip-mirip dengan Twitter, lalu yang dimana ada stack, tumpukan, lalu ada tabs bawahnya juga, lalu ada beberapa bottom di atasnya, tab atas, tab bawah. Jadi yang dimana data tweetnya itu diambil dari data dummy. Jadi dicontohkan cara pembuatan aplikasi Twitter di video tersebut. Lalu juga ada mode gelap, mode terang,
Bahkan awal pembuatan filenya, bahkan install dependensinya juga jelaskan di video YouTube tersebut. Mungkin ini saja yang dapat saya presentasikan untuk materi pada pertemuan ke-13 ini tentang Red Navigation. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.